Kalau kebebasan akademik sudah digadekan dengan bisnis tambang, lebih baik tidak kuliah. Karena di sana sudah tidak ada objektivisme ilmiah. Sudah tidak ada ilmu pengetahuan yang objektif di sana. Faktor-faktor yang tidak netral ya. Satu itu. Kalau kampus-kampus perguruan tinggi negeri kok menerima itu wajar, karena mereka takut, rektor-rektornya kan takut diganggu atau terancam SK-nya tidak ditandatangani menteri dan presiden tuh. Tambang ini kan bisnis yang tidak ramah lingkungan, yang mengancam keberlangsungan ekologi dan sebagainya, maka sebaiknya ormas tidak di sana. Itu ada pesan dari Jakarta agar hasil penelitian itu di take down. Satu, hadang revisi Undang-Undang Minerba ini ke MK pasti. CR ya, pintu CR. Kemenangan Arsel Enika kemarin mahasiswa saya itu ke MK itu sinyal penting bahwa ke depan jalan perjuangan mahasiswa tidak hanya di jalan ya, tapi bisa ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tambang untuk perguruan tinggi, tambang untuk pendidik, untuk kampus itu sama dengan membunuh kebebasan akademik. Selamat datang di Povcast, POV-nya anak muda. Ya, sekarang kita ada sesuatu yang menarik untuk dibahas bersama ya. Baru-baru ini keluar informasi yang cukup menggelitik di tengah-tengah banyaknya informasi yang beredar di publik gitu ya. Kemudian ada sedikit yang berbeda hari ini karena biasanya kita ditemani oleh teman-teman mahasiswa, dan hari ini kita sudah bersama dengan Pak Gugun. Selamat datang Pak Gugun di Povcast. Selamat datang, Mas. Ya. Mas siapa ini manggilnya? Mas Dai. Saya Dai, Pak. Dai. Wah. Tapi bukan Dai Cili, Pak. Tukang dakwah berarti. Pak Gugun ini dosen hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya, Pak. Dan tentunya sudah banyak menyoroti isu-isu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi sebagai pengantar Pak Gugun, ada topik yang cukup menarik terkait dengan adanya izin usaha pertambangan yang akan diberikan kepada perguruan tinggi. Dan kabarnya ini adalah berangkat dari revisi Undang-Undang Minerba itu, Pak. Nah, untuk mengawali diskusi kita hari ini, Pak, gimana pandangan Pak Gugun soal itu, Pak? Iya, ini anak-anak muda harus tune in di isu ini, karena ini isu yang mungkin kelihatannya elitis, tetapi dampaknya bisa dampak nasib pendidikan kita masa depan ya. Jadi kalau saya nanti diminta untuk perspektif, saya lebih memandang isu konsesi tambang ini dari perspektif khitoh pendidikan ya. Kenapa teman-teman muda, generasi muda, mahasiswa, Gen Z harus punya interest di isu ini? Karena yang akan rusak nanti adalah marwah pendidikan kita. Nah, jadi apakah ada yang salah dari soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan WIUP untuk kampus? Yang salah bukan hanya teknis, bukan hanya soal pengaturan administrasi atau soal prosedurnya, tetapi ini yang salah adalah soal filosofinya. Kalau yang salah filosofinya berarti yang semua gugur semua. Artinya kalau ada kampus, dosen, rektor, perguruan tinggi ngomong nanti yang boleh mengelola tambang yang punya kesiapan SDM, kemudian kemampuan, kompetensi, enggak, itu sudah salah dari akarnya. Meskipun akarnya yang salah, berarti buah dahan rantingnya semua batal itu. Oke, meskipun banyak perguruan tinggi yang punya fokus pendidikan di tambang ya, Pak. Nah, kalau misalnya ITB dia punya teknik perminyakan, pertambangan, UPN punya jurusan pertambangan. Iya, dia dari sisi keilmuan, dari sisi SDM, dari sisi kompetensi boleh, tetapi konteksnya itu bukan core bisnis, tapi sebagai lahan pendidikan, sebagai ruang pendidikan atau pengabdian kepada masyarakat atau riset, kan tiga itu ya. Iya, benar. Jadi keterlibatan perguruan tinggi atau kolaborasi perguruan tinggi dalam dunia industri apapun ya, termasuk industri tambang ini, dia konteksnya, koridornya harus tiga tadi. Satu, konteksnya pendidikan ya, pengajaran, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, riset ya, riset ilmiah. Riset ilmiah itu riset yang tidak ada titipan, tidak ada
pretensi tendensi politik, kepentingan apapun, riset ilmiah namanya ya, berbasis ilmiah akademis. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdiannya dalam konteks apa? Misalnya boleh misalnya dosen-dosen guru besar ahli di bidang tambang sama mahasiswanya mengedukasi soal bagaimana sih industri pertambangan yang selama ini dianggap sebagai industri yang kotor ya, tidak ramah lingkungan, tidak aman secara ekologis ya, keamanan ekologisnya terganggu. Diajari bagaimana proyeksi tentang industri tambang yang sustainable, bagaimana mengelola industri tambang yang ramah dengan emisi, zero emisi ya, itu peran silakan, tapi konteksnya dia bukan berbisnis. Dia tidak berubah baju sebagai korporasi. Dia tetap pendidikan tinggi ya. Jadi konteksnya itu. Jadi kita harus lawan. Di podcast ini saya keras, mari ajak anak muda untuk melawan isu tambang untuk perguruan tinggi. Karena saya akan bicara panjang, tambang untuk ormas sama pendidikan tinggi sama-sama sesatnya. Sesat berarti Pak. Cuman gini Pak, untuk yang perguruan tinggi ya Pak, ini saya sedikit mengulas Pak. Ternyata di tahun 2016 itu APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta itu memang sudah mengajukan itu Pak, bahwa perlu keterlibatan dari perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya alam yang ada, termasuk pertambangan. Karena kan mereka menilainya gini Pak, janganlah SDA ini hanya diolah oleh korporasi, oleh oligarki, sementara kita tidak mendapatkan apa-apa dari sana gitu Pak. Nah itu berangkatnya dari situ kemarin itu Pak. Kemudian statement dari beberapa anggota DPR juga itu kan Pak mengacu ke pasal 33 itu Pak, bahwa sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara dan dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat gitu Pak. Nah termasuk PTN, termasuk perguruan tinggi, karena proyeksi mereka dengan kita mengelola tambang, dengan perguruan tinggi mengelola tambang, itu mampu mendukung keuangan dari perguruan tinggi itu sendiri Pak. Itu dalil mereka kan seperti itu Pak, yang nantinya bisa meringankan UKT dan segala macamnya gitu Pak. Nah kan posisi Pak Gugun di sini menolak ya Pak? Ya saya menolak, bahkan saya kira sudah ada beberapa akademisi yang dia menolak secara prinsipil ya. Kan ada penolakan kampus kan ada dua. Satu, ada yang menolak karena alasan teknis, alasan kompetensi, alasan macam-macam soal pendanaan. Ada guru besar ITB yang mungkin dia tidak tegas menolak atau menerima, tapi alasannya dari sisi SDM ITB siap karena banyak guru besar di bidang tambang, laboratoriumnya ngerti, tapi menolak karena pendanaan, karena butuh modal besar. Itu artinya dia sebenarnya masih menerima dong. Tapi ada yang menolak secara prinsip, beberapa dosen keras kita sebut di UGM ada Mas Herlambang Wiratraman, itu keras menolak prinsip. Yang ditolak bukan soal teknisnya, nggak mampu dana, tidak punya kompetensi, enggak, tapi ini seperti pendapat saya tadi, ini soal khitah pendidikan tinggi tadi. Kampus itu harus punya 3 misi suci. Satu, dia mendidik artinya mendidik orang itu transfer of knowledge, transfer of value. Jadi memberikan pencerahan, ilmu pengetahuan, mentransfer. Bukan hanya ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan sekarang anak-anak muda bisa AI, bisa lebih pintar, tapi ada transfer of value. Transfer of value itu apa? Transfer pendidikan, nilai, karakter, transfer attitude, etik dan sebagainya. Itu yang tidak mudah. Tidak bisa digantikan teknologi ini. Ya. Bagaimana mahasiswa masuk melihat dosennya, sikapnya, disiplinnya, moralitasnya, itu bagian dari transfer value. Nah, itu yang akan dirusak ketika Undang-Undang Minerba revisinya memasukkan kampus perguruan tinggi akan menjadi salah satu pelaku usaha, lembaga yang diberikan konsesi tambang. Jadi kalau mau ditarik ke belakang dari aspek revisi Undang-Undang Minerba ini salah secara proses legislasi dan politik legislasinya. Kalau mau saya cerita, bahkan beberapa partai itu awalnya sudah keras, tidak bisa. Ada apa ini? Urgensinya apa ini kok tiba-tiba negara lewat revisi Undang-Undang Minerba ini mau ngasih konsesi tambang ke kampus? Dulu kita sempat dibuat ribut ya soal ormas ya. Ormas ya benar. Ormas. Karena kalau mau dilacak secara frame politiknya,
ada politik balas budi. Politik balas budi siapa? Jokowi, Presiden Jokowi kepada salah satu ormas keagamaan. Ormas keagamaan ini, yang spesifik ini bukan ormas umum, ormas kepemudaan enggak, ormas Pancasila enggak, ini ormas keagamaan yang disebut spesifik yang harus dibayar hutang budinya karena sudah mendukung Jokowi, karena satu balas budi, yang kedua Jokowi punya strategi agar ormas besar, ormas keagamaan yang dianggap sebagai corong moral ya. Iya, benar. Ini kan ibaratnya yang muadzinnya moralitas, yang mengumandangkan moral itu kan ormas-ormas keagamaan, apalagi ormas keagamaan Islam yang mayoritas kita didengarkan, ulama, pendeta, ulamanya didengarkan. Jadi kalau sudah dikup lewat isu tambang, mati. Muadzin suara toa adzan itu tidak bergema. Adzan untuk seruan moral sudah tidak bergema karena corong toanya sudah kalah dengan tambang itu. Iya. Nah, jadi menurut saya menarik karena ada motif apa yang ditundukkan lewat tambang, ormas keagamaan terbesar, yang kedua perguruan tinggi. Dua-duanya entitas moralitas. Ormas keagamaan ini entitas moralitas, orang akan mendengarkan seruan moral. Kalau ulama ini sudah bicara, kelompok sarungan ini sudah bicara, maka akan meneduhkan jutaan rakyat. Betul. Yang kedua, perguruan tinggi. Perguruan tinggi simbol apa? Simbol objektivisme, simbol intelektualitas, bebas nilai, tidak berpihak kanan kiri. Kampus itu simbol keberpihakan kepada nilai-nilai kebenaran, objektivisme. Jadi kampus tidak bisa memihak merah atau putih, hitam atau biru. Dia berdiri di tempat yang netral dan dia keberpihakannya hanya kepada nilai-nilai kebenaran ya. Ya. Sepanjang pengetahuan, ilmu pengetahuan, saintifikasi kebenaran ilmiah itu, ya itu yang didukung, bukan soal mendukung negara atau menolak negara. Jadi keliru. Kampus itu ada di dalam gerbong oposisi apa koalisi? Enggak. Kampus itu harus menjaga jarak. Kalau negara, kekuasaan berada di dalam kebijakan yang benar, dukung dengan argumentasi dalil-dalil yang ilmiah. Tapi kalau negara, siapapun presidennya, kok dia keliru mengambil kebijakan, kampus harus meniupkan peluitnya. Oke. Itu ya. Jadi kalau yang ditundukkan oleh tambang ini sudah dua, ormas keagamaan dan kampus, maka saya kira ini bentuk bahwa negara akan melakukan pelumpuhan terhadap kekuatan moralitas dan kekuatan saintifikasi. Kebenaran ilmiah dan kebenaran moral sudah ditundukkan. Agar kalau suatu saat penguasa keliru melakukan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, maka dua entitas ini sudah tidak bisa satu sudah tidak bersuara lewat adzan kebenaran, yang kedua tidak meniupkan peluit tentang kebenaran ilmiah tadi. Ya, karena kan ini cukup bahaya. Ini teman-teman mahasiswa mungkin satu seruan peringatan dari Pak Gugun gitu ya. Jangan mau kita yang seharusnya objektif ya Pak menilai segala sesuatunya dengan nilai-nilai intelek yang harusnya kita bisa keluarkan gitu ya. Ya sampai kita malah masuk ke jurang kegelapan gitu ya Pak. Karena ini kan sangat-sangat berbahaya gitu ya Pak. Kita mahasiswa, kita akademisi justru kehilangan power kita untuk bisa mengkritisi segala sesuatunya gitu ya Pak. Apalagi kalau kita udah di dalam ya Pak. Nah tapi kan ini udah terlanjur banyak ini Pak dibicarakan gitu ya. Walaupun beberapa pihak ada beberapa elemen yang sangat tegas menolak adanya undang-undang minerba ini Pak. Cuman ini masih berjalan prosesnya itu Pak. Nah kalau dari proses berjalannya revisi undang-undang minerba ini Pak, bagaimana cara kita istilahnya menjegal hal itu Pak agar itu tidak berlanjut? Ya revisi ini kan revisi keempat ya undang-undang minerba itu. Jadi kalau mau saya cerita dimulai dari mana sih penambahan penyelundupan norma ya? Karena sebenarnya tidak pernah ada pembahasan terkait kampus, perguruan tinggi dan ormas itu tidak pernah masuk di agenda prolegnas di perubahan itu. Tapi kemudian tiba-tiba begini, ya sekitar berapa bulan yang lalu
di saat masa reses. Masa reses itu apa sih? Masa reses itu artinya anggota DPR itu sedang tidak bersidang, sedang tidak bekerja di gedung parlemen itu. Dia di masa reses itu dia harusnya terjun ke daerah pemilihannya untuk menjaring aspirasi, untuk melakukan controlling, pengawasan dan sebagainya di kunjungan kerja dan lain. Tapi di masa reses ini yang seharusnya dia tidak berada di dalam ruang Senayan untuk sidang, untuk membahas apapun, tiba-tiba dia mengumpulkan orang di penghujung masa reses, masih masa reses, dia harusnya berada di dapil di luar gedung sekitar 1 bulan lebih itu, tapi dia tiba-tiba ada undangan untuk membahas revisi Undang-Undang Minerba. Jadi siapa ini Balek, Badan Legislasi? Yang aneh apa? Satu, Undang-Undang Minerba ini membutuhkan kemampuan teknokrasi, membutuhkan ekspertisme, itu keahlian tertentu yang harusnya artinya naskah akademiknya dikerjakan dengan butuh waktu yang sangat panjang, butuh diskusi, butuh riset ilmiah, karena naskah akademik soal RUU pertambangan ini harus dikerjakan ahli di bidang tambang, mungkin bukan melibatkan sosiolog, karena selama ini tambang ya, isu tambang itu selalu menimbulkan konflik sosial loh. Betul, Pak. Banyak ya. Kalimantan, Papua, NTT. Itu ceritanya nggak ada cerita yang positif. Tambang ini selama ini kita belum pernah dengar, jarang dengar tambang itu diterima menjadi penolong, menjadi dewa penolong masyarakat adat. Justru mereka bermusuhan dengan masyarakat adat, konflik lahan. Itu dia, Pak. Iya, konflik soal lingkungan dan sebagainya ya. Itu artinya apa? Bahwa tiba-tiba Badan Legislasi Balek ini membuat undangan untuk Revisi Undang-Undang Minerba. Yang itu oleh anggota Balek lain itu kaget. Loh, ada apa ini kok tiba-tiba kami dapat undangan begini? PDIP dari awal tidak pernah dilibatkan. Betul. Tiba-tiba kaget juga. Loh, siapa ini, komandonya siapa ini, dan mau dibawa kemana ini undangan untuk revisi Undang-Undang Minerba ini. Yang aneh, kenapa ini tidak dikerjakan di Komisi 12 yang membidangi isu tambang dan sebagainya ya. Kalau menurut saya bukan soal walaupun ini inisiatif DPR ya, menurut saya juga tidak bisa hanya melibatkan Komisi 12, tetapi komisi yang membidangi, yang mitra kerjanya Kementerian Pendidikan Tinggi. Kenapa? Ini yang diatur adalah salah satunya adalah soal kampus perguruan tinggi akan dilibatkan di dalam izin konsesi tambang, sehingga tidak bisa, harus ada banyak sektor, kementerian, lembaga yang harus dilibatkan. Kejanggalan kedua, satu tadi terjadi di masa reses ya, di masa yang harusnya DPR itu tidak berasa sidang, nggak boleh bahas apapun karena kecuali izin pimpinan ya. Tapi yang aneh juga, pimpinan ini. Tapi kan ada izinnya itu, Pak, pasti. Iya, pimpinan. Ternyata ada cerita bahwa dari orang Golkar sendiri cerita bahwa orang Golkar sendiri nggak setuju. Tapi siapa sih partai yang ngotot agar revisi ini cool? Ada dua, satu Gerindra, dua Golkar. Gerindra dan Golkar ya, karena jelas Ketua Umum Golkar Abang Bahlil Lahadalia ini kan dia Menteri SDM. Iya, SDM yang bidang itu. Dan dari awal dia yang mengorkestrasi tambang untuk ormas itu juga dia, salah sudah satunya digaungkan dari awal. Kemudian yang kedua ini sama. Ternyata Bahlil pernah ketemu dengan Presiden Prabowo soal bagaimana kalau ada yang cerita bahwa titipan Pak Presiden 21 kampus 2 koperasi. Dan itu juga salah, koperasi kok. Koperasi malah justru lebih ini ya, Pak. Iya, koperasi itu arahnya adalah bisnis yang UMKM tadi harusnya. Ngapain dia terlalu ngurusi kecil itu? Iya, terlibat ke sana gitu. Koperasi itu yang ngurusi pertanian, ngurusi sektor bisnis yang real ya, yang real, yang dia aman ya, ramah lingkungan, dan itu. Dan langsung berdampak ke masyarakat. Iya betul, itu artinya dia akan membawa sektor koperasi perguruan tinggi ke dalam revisi itu. Kemudian menurut saya yang janggal lagi adalah banyak anggota Balek yang tidak ngerti, tahu-tahu dikasih undangan. Jadi undangan Sabtu malam, Senin itu harus sudah rapat bahas revisi ini. Iya. Arahnya agar Balek menjadi pengusul inisiatif
nanti suatu saat paripurna RUU ini adalah resmi usulan Badan Legislasi. Tadi saya sebutkan kejanggalannya soal tadi ya soal masa reses ya. Kejanggalan yang kedua adalah tadi soal banyak anggota balik yang tidak ngerti. Tahu-tahu dikasih undangan Sabtu malam, Senin harus datang. Kejanggalan ketiga apa? Anggota balik yang mau diajak membahas revisi RUU Minerba ini tidak dapat naskah akademiknya. Karena lazimnya sebelum undangan rapat ada, anggota yang diajak membahas undangan rapat itu dia harus sudah baca naskah akademiknya. Tapi ada itu Pak naskah akademiknya. Naskah akademiknya ada Senin pagi sebelum, jadi misalnya undangan jam 9, jam 8 baru diserahkan. Itu artinya bahwa ini naskah akademiknya tidak disusun secara matang. Secara matang, secara ilmiah ya. Mungkin pesanan 2 malam AI kan ya. Bisa tuh. Kan dia AI ya. Terlibat Pesan ke mahasiswa yang pinter, carikan yang penting kan. Nah, ini kejanggalan ketiga. Kejanggalan keempat apa? Kejanggalan keempat menurut saya adalah revisi ini dikerjakan dengan cara yang buru-buru, tidak melibatkan partisipasi publik, meaningful participation. Karena sebenarnya pasca putusan MK 2020, meaningful participation itu masuk jadi salah satu kewajiban dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Apa yang di RUU Minerba ini tidak ada partisipasi? Satu, bahwa jangankan kok masyarakat, partai-partai aja nggak ngerti. Ini barang apa mau kemana? RUU Minerba memasukkan kampus, memasukkan koperasi itu ya. Ini barang milik siapa ini? Dalangnya siapa? Aktornya siapa kok ini? Bahkan anggota Golkar yang anak buahnya Bahlil dibalik cerita, saya juga nggak ngerti ini kemana sih? Nggak ada instruksi, tiba-tiba diajak untuk rapat membahas ini. PDIP awalnya menolak keras ya, agar nggak bisa ini, kenapa kampus kok dilibatkan gitu. Jadi di prolegnas juga nggak ada sebenarnya ini kejanggalannya, ada 10 kejanggalan sebenarnya, tapi saya ceritakan 4 atau 5 aja ya. Karena ini bicara proses, ini menunjukkan apa sih RUU Minerba yang melibatkan kampus ini? Ini menunjukkan bahwa proses legislasi kita sudah cacat secara formil ya. Tadi kucing-kucingan nggak jelas, harusnya kan mulai dari perencanaan masuk prolegnas, siapa yang membawa ini? Oh, partai-partai ini. Ini enggak, Golkar sendiri aja. Jangan-jangan yang ngerti hanya ketua umum Golkar karena dia menteri SDM. Bahkan orang partainya juga nggak paham itu. Nggak ngerti karena dia takut ini mau dibawa kemana, arah ini, iramanya kemana ini. Itu orang Golkar sendiri, anak buahnya Bahlil nggak ngerti. Tapi yang cerita orang PDI, yang ngotot cuma 2 agar ini lolos tanpa syarat, 1 Gerindra, 2 Golkar. Berarti kita tarik tadi, ada pertemuan di Hambalang antara Presiden Prabowo dengan Bahlil, yang pesannya pokoknya kalau konsesi mau ditambahkan kampus dan koperasi ya. Jadi sebenarnya ini sebelum revisi Undang-Undang Minerba, setahun yang lalu 2024 itu PP 25, PP 96 direvisi ya. Kemudian jadi PP 25 2004 itu PP tentang izin usaha pertambangan tadi. Nah, itu memasukkan ormas dan ya spesifik ormas keagamaan. Ya, saya sebutkan tadi ya. Artinya kan sudah jelas adresatnya, yang dituju itu ormas siapa udah jelas, karena yang dianggap selama ini membela Jokowi dan cukup berjasa. Iya, cukup berjasa terhadap beberapa kali pemilu dan mengamankan kepentingan keluarga Solo kan jelas itu. Itu artinya bahwa desainnya arahnya kemana sudah tegas, bahwa revisi PP 25 ya, PP 25 itu tentang izin usaha pertambangan yang memasukkan ormas keagamaan, itu konteksnya adalah balas budi. Balas budi ya. Kenapa bisa disebut begitu? Karena ternyata memang revisi PP itu spesifik agar ormas keagamaan yang dimaksud diberi konsesi tambang ini tidak melalui mekanisme lelang. Kalau lelang kan ada kompetisi benar. Tapi ini lewat skema prioritas. Nah, kalau skema prioritas berarti kan tinggal tunjuk gitu aja, oh kamu orang merah dapat sekian, orang hijau dapat itu, gitu aja, itu skema prioritas, bukan lelang. Sama, tapi ternyata PP 25 terbit, Undang-Undang Minerbanya, loh kok nggak ada ruang untuk ormas? Bahkan bertentangan itu. Iya, bertentangan.
PP-nya sudah kadung Keluar. direvisi, tapi hierarki peraturan di atasnya level undang-undang minerba Tidak masih mendukung buntu. itu. Nah, ini harusnya dengan demikian sudah jelas PP ini menabrak, harusnya PP-nya yang diganti ya. Iya, benar. Enggak, malah undang-undangnya yang diganti. Itu bisa itu, Pak. Anak-anak HTN yang nggak bisa ini, anak-anak yang belajar hukum, yang belajar tata negara nggak bisa. Kalau ada ilmu hierarki peraturan perundang-undangan itu teorinya Harsnawiaski, hierarki norma itu nggak bisa kalau ada peraturan di bawah undang-undang, peraturan lebih rendah ke pemerintahan, yang diganti bukan undang-undangnya yang menyesuaikan, tapi yang PP-nya. peraturan lebih PP-nya yang harus disikat, yang harus dibuang. Tapi kenapa malah sekarang undang-undang minerbanya yang direvisi? Ini sudah merusak, memang ini merusak sistem peraturan perundang-undangan juga ini. Sudah sangat menciderai ya. Iya, orang yang belajar ketatanegaraan sudah bingung loh. PP-nya yang keliru bertabrakan dengan hierarki norma di atasnya, harusnya PP-nya yang dibuang, direvisi, diganti, justru- bukan malah undang-undang menyesuaikan dengan PP. Ini jelas sangat menyesatkan ini ya. Iya. Kemudian cerita berikutnya itu di undangan itu sudah ada pesan-pesan bahwa apa sih pentingnya Balik menggelar ini revisi Undang-Undang Minerba agar ke depan memasukkan tadi unsur kampus sama koperasi lewat skema prioritas bukan lelang. Setelah itu pleno, kemudian bikin panitia kerja panja, setelah itu langsung paripurna gitu. Jadi sudah ada pesan agar Balik ini menyiapkan jalan yang mulus ya, cepat ya. Kayak persis Undang-Undang Cipta Kerja ini, cara kerja buruknya sama persisnya ini. Jadi prosesnya keliru, materi muatannya juga keliru. Substansinya juga. Substansinya yang tadi ya, kenapa? Iya, jelas ini cacat formil dan cacat material ya. Jadi rusak materinya, muatan tadi karena tidak ada urgensi kampus dimasukkan di situ sama koperasi. Yang kedua, proses legislasinya ini. Proses legislasi yang buruk pasti dipengaruhi oleh politik yang buruk juga toh. Politiknya apa tadi? Ada motif Presiden Prabowo yang melanjutkan ide-ide besarnya Jokowi agar satu politik balas budi kepada ormas, yang kedua adalah membungkam perguruan tinggi. Karena selama ini beberapa kali aksi putusan 90 Gibran itu yang menolak kan salah satunya kampus. Kemudian undang-undang pilkada ketika mau diuji yang menggagalkan Kaisang. Iya, Kaisang itu kan kampus tuh. Iya, mahasiswa itu kan ada gerakan mahasiswa yang cukup besar itu. Iya betul, saya kira gelombang gerakan mahasiswa, aksi di jalan mahasiswa, kan sebagian orang mengamati Gen Z itu nggak ngerti apa-apa. Wah, nggak bisa. Terkesan sepele ya, Pak? Iya, tapi ada beberapa momentum yang itu menggerakkan Gen Z berani turun ke jalan satu suara ya, menolak oligarki, menolak dinasti dan sebagainya. Itu jadi catatan penting bahwa orang Gerindra takut dengan kampus. Harus ditundukkan lewat apa? Lewat tambang itu. Kalau rektornya udah oke, nerima tambang, bisnis tambang, dia bisa mengendalikan mahasiswanya. Jangan macam-macam terhadap Prabowo, terhadap presiden dan sebagainya. Saya kira yang terancam apa sih? Kebebasan akademik sebenarnya. Itu yang lebih jauh lebih mahal daripada soal UKT jadi lebih murah dari tambang. Enggak. Apa yang dijanjikan itu ketika menyesatkan dikasih semua. tambang gitu. Teman-teman mahasiswa dengar ya. Ada harga yang jauh lebih mahal dari soal UKT-mu akan turun kalau kampusmu ikut bisnis tambang. Apa yang lebih mahal itu? Namanya kebebasan akademik. Kalau kebebasan akademik sudah digadekan dengan bisnis tambang, lebih baik tidak kuliah. Karena di sana sudah tidak ada objektivisme ilmiah. Sudah tidak ada ilmu pengetahuan yang objektif di sana. Isinya hanya tukar guling, hanya kampus menjadi makelar saja. Dan itu lebih bermartabat makelar sapi ya, dagang sapi itu, daripada menjadi makelar kekuasaan ya. Tapi saya kira yang penting itu ya, ada proses-proses yang janggal tadi ya, secara legislasi. Sangat banyak bahkan. Ya, banyak sekali. Jadi kalau ditanya sekarang petanya bagaimana? 4 fraksi menerima tanpa catatan. Ya, tadi siapa yang terikut sekarang, Pak? Tadi kan kita bicara Golkar, Golkar, Gerindra pasti ya, karena dia yang menginisiasinya agar pokoknya. Padahal anggotanya kan nggak ngerti tuh dia. Ya, tapi kan kepentingan ketumnya beda. Ditambah gitu. Demokrat sama satu lagi siapa ya?
Empat lagi menerima dengan catatan itu PDIP, PKB, PKS ya. PKS Oh, juga. yang PAN ikut yang gerbong tanpa catatan. Oh, PAN masuk ke sana, Pak? Ikut yang Gerindra sama Golkar ya. Oh, Teman-teman kan bisa melihat ya dari peta ini partai politik mana yang mau mikir Rakyat. mikir kepentingan masa depan pendidikan, dan mana yang mendukung yang penting bos Pak Presiden oke gitu aja tuh. Iya. Ini kelihatan. Jadi teman-teman dipikirkan lagi kalau mau pilihan pemilu itu mikir, oh ini track recordnya kayak begini. Jadi sekali lagi ada pesan apa sih yang penting dari saya cerita soal podcast kali ini ya? Tambang untuk perguruan tinggi, tambang untuk pendidik, untuk kampus itu sama dengan membunuh kebebasan akademik. Cukup dalam itu kalimatnya. Iya, Pak. ini perlu dibuat potongan-potongan quote penting ya. Ya, ini nanti kita bisa request ke editor kita, Pak. Iya. Agar menggugah semangat mahasiswa kan, perlu juga Iya. itu, Pak, bahwa mereka perlu sadar terkait dengan hal ini. Cuman yang menarik gini, Pak. Beberapa perguruan tinggi itu baik rektor ataupun istilahnya guru-guru besar di dalamnya, itu sebagian ada yang menyatakan setuju gitu, Pak. Karena ada potensi bahwa nanti akan memperbaiki keuangan kampus lah, kemudian Iya. bisa terlibat aktif dalam optimalisasi SDA, hilirisasi dan segala macamnya gitu, Pak. Ini kok bisa, Pak? Ada dari perguruan tinggi yang justru mengamini mereka untuk terlibat dalam konsesi tambang. Padahal itu nggak urusan mereka sebetulnya gitu, Pak. Karena itu kan di luar dari tridharma perguruan tinggi itu tadi yang kita bicarakan, Pak. Kenapa bisa terjadi itu, Pak? Iya, ada beberapa faktor kayak APTISI tadi ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Itu ketuanya kan orang dekatnya Gerindra dia. Jadi dia ketika kampanye Prabowo Gibran dilibatkan beberapa kali, kemudian ketika sudah pemilu dia presentasi di depan Prabowo dan Hasim adiknya Prabowo soal peran perguruan tinggi dalam pengelolaan bisnis termasuk tambang itu artinya sudah ada faktor-faktor yang tidak netral ya. Satu itu. Kalau kampus-kampus perguruan tinggi negeri kok menerima itu wajar karena mereka takut, rektor-rektornya kan takut diganggu atau terancam SK-nya tidak ditandatangani menteri dan presiden tuh. Itu wajar. Tapi kita perlu mengapresiasi Profesor Fathul Wahid ya, Rektor UI, dia tetap tegas bahwa tidak bisa perguruan tinggi harus tetap on the track pada khitoh pendidikan, khitoh tridharma ya. Tridharma itu 3 jalan suci perguruan tinggi itu. Karena saya lihat juga di media itu, Pak, ya memang salah satunya dari UI itu memang sangat tegas menolak adanya konsesi tambang ini yang akan diberikan ke perguruan tinggi. Tapi beberapa memang ya kalau kata Bapak kan takut gitu dan mereka menerima. Ya ini lapang dada. sejak Jokowi kedua perguruan tinggi kita, kampus kita berada dalam ancaman. Ancamannya tadi kebebasan akademik. Banyak kampus yang riset-risetnya yang tidak sejalan dengan istana. UNER ya, Airlangga ini kampus besar ya. Di Surabaya itu bikin riset soal tambang dan ormas. Itu hasilnya bahwa tambang ini kan bisnis yang tidak ramah lingkungan, yang mengancam keberlangsungan ekologi dan sebagainya, maka sebaiknya ormas tidak di sana. Itu ada pesan dari Jakarta agar hasil penelitian itu di take down. Oh gitu, Pak. Ada penjagalan. Iya. Riset ilmiah yang bebas kepentingan menggunakan metodologi yang ilmiah yang dia bisa dipertanggungjawabkan objektif, tapi karena hasilnya tidak sejalan dengan istana minta di take down rektornya itu. Rektor UNER kan sudah 2 kali 1 dulu karena BEM visipnya UNER terlalu keras, minta Pak Rektor itu diurus mahasiswanya jangan terlalu keras kepada kepentingan istana. Yang kedua, Rektor UNER memerintahkan agar riset-riset yang tadi soal tambang dan ormas yang dianggap tidak kompatibel di take down. Itu artinya ada sinyal-sinyal bahwa perguruan tinggi negeri terutama yang dia pendanaannya sebagian dari APBN ya, BUPTN, itu akan menghadapi kekuasaan yang despotis, kekuasaan yang sangat feodal ya. Karena sebenarnya begini, pendidikan tinggi, sekolah, kampus, semua institusi pendidikan, walaupun dia statusnya sekolah negeri, kampus negeri, tapi dia harus ditempatkan sebagai lembaga
yang independen, yang mandiri, yang tidak boleh diganggu kemandiriannya di dalam berpikir menghasilkan riset yang ilmiah, yang bebas kepentingan tadi ya. Jadi jangan bilang begini, kampus kita kampus negeri harus ikut sejalan dengan istana, tidak bisa. Kita mendukung yang baik dan menolak yang Ya buruk. betul. Jadi bahwa ini tanahnya milik negara, iya. Ini gajinya dosen negeri ini dibayar oleh APBN, iya. Itu memang sudah kewajiban itu. Itu sudah kewajiban konstitusional. Tapi jangan bawa-bawa kebebasan akademiknya ke arah sana. Itu yang akan merusak cara pandang, mentalitas, framing, paradigma anak muda kita. Jangan sampai rektor, dekan, siapapun bahwa saya takut bersuara objektif karena kampus kita gaji gaji dosen PNS tuh. Yang gaji saya pemerintah kan gitu ya, dari yang pemerintah. gaji. Tapi apakah saya kalau ngomong soal kebijakan yang dari sisi akademis ini bertentangan, masa saya harus ngomong bagus Pak, bagus? Tidak bisa dong. Jadi dalam bahasa agama, akademisi itu harus akademisi di perguruan tinggi dan ulama di ormas keagamaan harus bicara yang objektif. Dalam bahasa agamanya, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun dia terasa pahit bagi penguasa. Jadi pesan pentingnya itu. Jadi kita sudah ngerti ya teman-teman Gensi ya, kenapa tambang akan dihadiahkan kepada ormas keagamaan dan kepada kampus karena tadi akan membunuh toa adan kebenaran tadi ya, kebenaran moral, sama yang kedua peluit kampus akan dimatikan. Ya. Ini cukup ini ya Pak. Banyak sekali fakta-fakta yang memang perlu dipahami lebih jauh gitu ya Pak. Dan istilahnya ini sudah terlampau dalam ini Pak. Pertanyaan saya gini Pak, konkretnya ya, apa upaya yang bisa kita lakukan, terutama kami sebagai mahasiswa, untuk bisa terlibat dalam penggagalan ini gitu Pak? Karena sebagian besar mendukung, sebagian enggak gitu kan. Cuman kalau saya memang tidak setuju ketika perguruan tinggi terlibat dalam konsesi tambang gitu. Konkretnya apa yang bisa kita upayakan Pak? Satu, hadang revisi Undang-Undang Minerba ini ke MK pasti. CR ya, pintu CR. Kemenangan Arsel, Enika kemarin mahasiswa saya itu ke MK itu sinyal penting bahwa ke depan jalan perjuangan mahasiswa tidak hanya di jalan ya, tapi bisa ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengatur. Saya kira nuraninya 9 hakim konstitusi itu, wali songonya MK itu, dia akan sama, gelombangnya sama dengan para aktivis mahasiswa dan sebagainya. Anak-anak muda asalkan punya seruan moral yang sama ya, nanti bisa ke MK bareng-bareng ya. Dengan legal standing dan dasar-dasar yang kuat tentu ya Pak? Ya tentunya ya, itu salah satu. Yang kedua mungkin cara turun ke jalan juga masih efektif Pak. Karena kalau sudah viral, sudah didukung oleh gerakan moral ya, itu biasanya sana juga pikir juga. Agak goyang juga ya Pak? Iya, jadi kita bisa melihat begini. Kampus-kampus itu kan sebagian punya rumah sakit ya. Apakah itu core-nya core bisnis? Bukan. Rumah sakit akademik UGM, rumah sakit mana lagi Muhammadiyah, itu mereka laboratorium. Mereka punya rumah sakit, pengelolaannya bukan dengan cara pandang bisnis, tapi itu sebagai laboratorium untuk belajar mahasiswa fakultas kedokteran. Biar kalau praktek sudah punya rumah sakit sendiri. Dari si manajemen, mahasiswa dan dosen yang jurusan manajemen bisa ngerti bagaimana hulu hilir pengelolaan bisnis role-nya dari rumah sakit. Tapi jangan anggap bahwa kok kampus bisnis kesehatan punya rumah sakit, enggak. Dia itu konteksnya konteks bisnis. Ya kalau diomongin bahwa ada kampus yang punya dosen perminyakan, pertambangan, itu harus diberdayakan. Yo, kalau kampus semuanya ada, ahli ekonomi, ahli perbankan juga ada. Apakah dia harus punya bank? Enggak. Dia harus terlibat sebagai ahli perbankan, tapi konteksnya adalah pengabdian masyarakat. Konteksnya adalah riset. Ya kalau soal kampus punya semua, jurusan mulai orang mati sampai orang hidup itu ada jurusannya semua. Ya itu jurusan apa lagi misalnya? Jurusan biologi, peternakan, pertanian kayak kampusmu ya. Gitu, iya. Iya, tapi bukan berarti dia harus punya perusahaan sawit ya. Buka lahan sawit, enggak bisa. Itu harus cara pandangnya harus diluruskan. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, kalau kampus punya bank, itu konteksnya bukan perguruan tinggi boleh berbisnis perbankan, bukan. Itu konteksnya adalah pendidikan. Khitohnya, core bisnisnya adalah pendidikan. Mendidik
anak-anak perbankan harus ada laboratorium banknya. Mendidik mahasiswa kedokteran agar bisa praktikum ngerti paru-paru penyakit dalam harus punya rumah sakit. Nah, itu baru benar. Nah, itu orientasinya memang untuk Ya betul, kembalikan core business atau hitohnya kembalikan kepada itu pendidikan relevan dengan tadi. Tridharma. Ya. Cuma Kalau bisnis UPN punya jurusan tambang, geologi, geodesi dan sebagainya, konteksnya silahkan dosennya terlibat di dalam menjadi konsultan di perusahaan. Tapi bukan berarti perguruan tinggi menjadi korporasi yang mengelola tambang. Itu artinya sudah pindah agama itu. Sudah murtad dari hitoh pendidikan tinggi. Itu ya, dai ya. Oke, ini cukup menarik juga, Pak. Ya, menjadi perhatian khusus gitu, Pak, buat kita mahasiswa, apalagi akademisi, merespon hal-hal yang kayak gini kan, latar belakang, hal-hal janggal itu kan patut kita curigai dan kita bedah ya, Pak. Kita breakdown ke depannya, kita analisis sebetulnya apa yang terjadi terkait dengan istilahnya konsesi tambang ini kan, seperti itu, Pak. Ini sebelum lanjut, Pak, mungkin boleh dinikmati dulu, Pak. Ya, ini sudah Bisa kalau ngopi di mana, Pak? Saya kan jarang ngopi ya. Sesekali boleh mampir ke Oh ya, ini ya. rekomendasi dari kita. Tempatnya enak, ini nyaman. Jadi mahasiswa yang pemikir harus ke sini. Tapi kalau mahasiswa kan tidak pemikir jangan ke sini. Cocok gitu ya. Oke, ini tadi udah cukup banyak, Pak. Makasih insight-nya sangat luar biasa. Terus fakta-fakta menarik yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Tapi satu pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Bagaimana prediksi Bapak terkait dengan Undang-Undang Minerba ke depannya? Apakah akan lanjut ketok palu atau akan nanti lahir gerakan-gerakan untuk menolak ini atau bagaimana, Pak? Prediksi Bapak? Ya pasti kalau itu akan dihadang lewat jalur konstitusional ya, di MK pasti. Kemudian yang kedua, kalau itu dipaksakan kemudian dan terjadi kampus mengelola, itu sangat bahaya. Ilustrasi penting terakhir ya. Dulu TNI sebelum jadi TNI namanya masih ABRI ketika sebelum reformasi, dia boleh bisnis dan main politik. Rusak nggak? Rusak. Rusak, hancur. Ya? Rusak, hancur. Karena tentara kok berbisnis tambang, tentara ikut main sawit. Akhirnya profesionalisme militer, profesionalisme ketentaraannya, kejiwa kesatriaannya terganggu. Apalagi kampus ini sudah jadi makelar semua nanti. Kalau kampus boleh bisnis tambang, sebaiknya rektornya dia pekerja tambang aja. Jangan profesor, jangan seorang akademisi. Saya kira itu ya. Sekali lagi jangan mencampur adukkan. Negara sudah mencampur adukkan domain-domain ini. Kalau pendidikan tinggi ya silahkan, yang didorong adalah peningkatan kualitas pendidikannya. Kalau tadi soal alasan kampus yang mengelola tambang akan mendapatkan keuntungan untuk subsidi pendidikan, bukan itu. Tambang silakan dikelola korporasi, CSR-nya wajibkan 10% untuk pendidikan. Nah, itu baru bagus itu. Solusinya itu. Jadi silakan Adaro punyanya siapa, Haji Isam boleh ngelola tambang tapi CSR-nya harus masuk perguruan tinggi sekian. Itu namanya cara berpikirnya seorang negarawan itu. Tapi kalau cara berpikirnya sebagai seorang calo sapi, dagang sapi, enggak begitu. Enggak begitu ya, Pak. Iya. Ya, ini cukup menarik ya. Artinya terima kasih Pak udah hadir di podcast dan berbagi perspektifnya di sini gitu. Ini tentu akan membuka pikiran dan istilahnya analisis teman-teman agar lebih jauh lagi gitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ada pergerakan, ada hal-hal yang menggugah mahasiswa untuk bisa merespon hal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa buat teman-teman semua tinggalkan jejak POV dari teman-teman di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi bagaimana POV-nya dari mahasiswa. Karena rencana kita akan menghadirkan mahasiswa juga, Pak. Iya, bagus itu. Oke. Jadi itu perbincangan saya dan Bapak gitu ya, salah satu dosen HTN dari UIN Suka. Sampai jumpa di podcast berikutnya.